Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Usaha Kecil, Kewirausahaan, dan Waralaba. Saya Baskoro Nusantara Kuswa, Pemerindu mahasiswa 2020-2102-18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi usaha kecil. Berikut adalah presentasinya. Usaha kecil, sebuah profil. Administrasi bisnis kecil atau small business administration, atau bisa dikenal disebut dengan SBA. Ialah usaha kecil sebagai usaha yang dimiliki dan dioperasikan secara independen untuk mendapatkan laba dan tidak dominan di bidangnya. Dengan besar atau kecilnya tergantung itu tersebut pada industrinya. Oke, berikutnya sektor usaha kecil. Di Amerika Serikat biasanya membutuhkan per hari dan $10 Amerika Serikat untuk biaya pendidikan bisnis sebagai badan hukum. Dan di Jepang, bagaimanapun seorang pengusaha menghabiskan lebih dari $3.518 dan 31 hari untuk menyelesaikan atau mengikuti 11 prosedur yang berbeda. Berikut ini disebut ada tabel yang dimana ada tertera penjelasannya. Berikut lanjutan dari sebelumnya, jumlah orang Amerika yang mengalami keuntungan dari kebebasan mereka untuk memulai usaha termasuk fantastis, karena sekitar 29,6 juta $, usaha di Amerika Serikat, hanya sekitar 17.000 yang mempekerjakan lebih dari 500 karyawan, sehingga cukup untuk dianggap besar atau fantastis. Dan di sini selama beberapa tahun terakhir, formasi bisnis baru di Amerika Serikat telah memecahkan rekor berturut-turut, kecuali selama 2001, 2002, dan resmi 2008. Baru-baru ini terbentuk hampir 627 bisnis baru di Amerika Serikat tersebut. Nah, di sini menurut sebuah studi data, 70% dari bisnis baru bertahan setidaknya 2 tahun, sekitar 50% bertahan hidup setidaknya 5 tahun, 30% bertahan hidup setidaknya 7 tahun. Alasan utama kegagalan ini adalah salah kaprah akibat dari kurangnya pengetahuan bisnis. Susunan faktor usaha kecil pun mengalami perubahan secara konstan. Meskipun tingkat kegagalannya tinggi, banyak usaha kecil yang sukses secara perlahan. Contoh, Apple komputer dan lain-lain sebagainya menjadi sangat sukses ke titik di mana mereka tidak bisa lagi dianggap kecil. Secara keseluruhan, usaha kecil juga bertanggung jawab untuk memberikan persentase yang tinggi terhadap pekerjaan di Amerika Serikat. Industri yang menarik usaha kecil, beberapa industri, dan salah satunya yang faktor bagi membutuhkan investasi besar dalam mesin dan peralatan. Perusahaan-perusahaan di industri seperti ini masuk kategori usaha besar. Dan jika pengusaha dapat mengumpulkan modal diperlukan untuk memulainya, sebaliknya sejumlah industri lainnya hanya memerlukan investasi awal yang kecil atau keterampilan khusus atau pengetahuan. Contoh pengembangan secara update itu para usaha kecil membuat bensin, gula, dan kopi. Usaha kecil mendominasi 74% dari devisa, sewa, dan industri penyewaan. Berbagai jenis usaha umumnya terbagi dalam 3 kategori industri: distribusi, pelayanan, dan produksi. Dan ini industri distribusi. Kategori ini termasuk golongan retail, grosir, transportasi, dan komunikasi industri yang berfokus pada pergerakan barang dari produsen ke konsumen. Industri didistribusikan menyumbang sekitar 33% dari semua usaha kecil. Industri jasa kategori ini diperkirakan menurun
lebih dari 48% usaha kecil. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 menyediakan layanan non finansial seperti perawatan medis dan gigi, pendidikan rendah, sepatu, TV, rambut, dan rambut, restoran makanan, dan dry cleaning. Sekitar 8% dari perusahaan jasa kecil menawarkan jasa keuangan seperti akuntansi, asuransi, real estate, dan konseling investasi. Ini di sini industri produksi, kategori produksi ini meliputi konstruksi, pertambangan, dan industri manufaktur. Di sekitar 19% usaha kecil berada dalam kelompok ini, terutama karena industri ini membutuhkan investasi awal yang relatif besar. Perusahaan kecil yang melakukan usaha produksi secara umum, bagian dan kita untuk usaha manufaktur besar atau memasok keahlian khusus untuk perusahaan konstruksi besar. Usaha produksi secara umum, bagian dan kita untuk usaha manufaktur besar atau memasok keahlian khusus untuk perusahaan konstruksi besar. Orang-orang di dalam usaha kecil, seperti perilaku wirausaha. Usaha kecil biasanya dikelola oleh orang-orang yang mulai dan memilikinya. Sebagian besar orang-orang ini telah memiliki pekerjaan dengan perusahaan lain dan masih bisa bekerja bila mereka ingin. Namun, pemilik usaha kecil lebih suka mengambil resiko untuk memulai dan menjalankan perusahaannya mereka sendiri. Para peneliti menyatakan berbagai faktor personal sebagai alasan mengapa orang menjalankan bisnis sendiri. Karena yang pertama, 1, karakteristik pelaku wirausaha, 2, kemandirian, dan 3, hasrat menentukan nasib sendiri. Selanjutnya adalah yang ketiga, kesediaan mencari dan menerima tantangan. Yang keempat, latar belakang keluarga. Secara khusus, para peneliti mendukung bahwa orang yang keluarganya telah menjalani bisnis, berhasil atau tidak, adalah orang yang paling tepat untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah usia. Mereka yang memulai bisnis mereka bersendiri juga cenderung mengelompokkan sekitar usia tertentu. Lebih dari 70% antara umur 24 sampai 44 tahun. Selanjutnya adalah motivasi. Motivasi harus ada untuk memulai sebuah usaha. Seorang dapat memutuskan bahwa ia telah merasa cukup untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan bagi orang lain. Wanita sebagai pemilik usaha kecil. Dan yang kedua, remaja sebagai pemilik usaha kecil. Dan yang ketiga, mengapa beberapa pelaku wirausaha dan usaha kecil gagal. Di sini saya akan membahas yang pertama, wanita sebagai pemilik usaha kecil, yaitu persentase perempuan adalah 51% dari penduduk Amerika Serikat, dan menurut SBA, mereka mengambil porsi 50% dari usaha kecil pada 2008. Usaha yang dimiliki perempuan di Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka lebih sukses. Lebih dari 40% telah menjalankan bisnis selama 12 tahun atau lebih dibandingkan dengan perempuan lain yang bekerja wira swasta. Wanita cenderung lebih tua, lebih pendidikan, dan memiliki lebih banyak pengalaman manajerial. Dan yang kedua, tentang remaja sebagai pemilik usaha kecil. Kewirausahaan remaja di bidang teknologi tinggi sangat meledak. Tidak ada satu periode dalam sejarah di mana terlihat banyak pengusaha muda. Komentar dari Nancy F. Cohen, Profesor Administrasi Bisnis di Harvard Business. Namun pengusaha remaja menghadapi tekanan yang unik dalam menghadapi sekolah mereka, kehidupan sosial, dan beban kerja berteknologi tingginya. Adapun beberapa remaja akhirnya berhenti sekolah dan juga ada yang mengurangi kegiatan bisnis mereka.
Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa beberapa pelaku wirausaha dan usaha kecil gagal? Usaha kecil rentan terhadap kegagalan. Modal manajemen dan perencanaan adalah kunci hidup dalam usaha kecil, sekaligus merupakan alasan kegagalan paling umum. Bisnis dapat mengalami sejumlah masalah yang berhubungan dengan uang. Mungkin dibutuhkan beberapa tahun sebelum bisnis mulai mendapat laba. Banyak pengusaha kecil memiliki keterampilan manajemen yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, uang, waktu, tenaga, dan investasi. Semuanya perlu dikelola secara efektif jika ingin usaha kecil berhasil. Pentingnya usaha kecil dalam ekonomi. Jadi ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada menyediakan inovasi teknis. Apa sih maksud dari menyediakan inovasi teknis? Jadi menurut penelitian, 40% usaha kecil memperkerjakan tenaga ahli untuk bekerja di usaha kecil tadi itu. Seperti contohnya ilmuwan insinyur atau spesialis komputer seperti itu. Maka dari itu inovasinya akan semakin tinggi di tiap tahunnya. Lalu yang kedua ada menyediakan tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena menurut SBA, usaha kecil itu mewakili 99,7% dari semua pengusaha memperkerjakan lebih dari 50% tenaga kerja swasta dan menyediakan sekitar 2/3 dari tambahan pekerja baru ke perekonomian AS. Lalu yang ketiga ada menyediakan persaingan. Biasanya kan di sebuah daerah pasti banyak sekali usaha-usaha kecil yang ada di sana. Nah, maka dari itu pasti ada persaingan di sana itu. Lalu yang keempat ada mengisi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan bisnis lainnya. Jadi apa sih maksudnya itu? Setiap perusahaan besar membeli suku cadang atau rakitan dari perusahaan kecil. Mengapa? Karena menghemat biaya dari perusahaan besar tersebut. PPT yang saya buat adalah tentang usaha kecil. Keunggulan usaha kecil. Pemilik usaha kecil dengan sumber daya terbatas sering harus berjuang untuk memasuki pasar baru yang kompetitif. Mereka juga harus berurusan dengan meningkatnya persaingan internasional. Hubungan pribadi pelanggan dengan karyawan dan keuntungannya. Pemilik usaha kecil sering menjadi terlibat dalam kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat. Hubungan pribadi ini memberikan keuntungan bisnis yang penting. Layanan pribadi usaha yang kecil yang ditawarkan kepada pelanggan adalah senjata persaingan utama sebuah upaya yang dicoba perusahaan besar, tetapi biasanya sering tidak bisa. Selain itu, hubungan yang erat dengan karyawan sering membantu pemilik usaha kecil untuk menjaga pekerja efektif yang mungkin mendapatkan lebih dengan perusahaan yang lebih besar. Pencatatan sederhana. Pencatatan mungkin terdiri atas buku cek, jurnal kas penerimaan untuk mencatat semua penjualan, dan jurnal kas pengeluaran untuk mencatat semua jumlah yang dibayarkan. Keuntungan dan kerugian usaha kecil. Keuntungannya, pemilik usaha kecil juga dapat menikmati semua keuntungan dari kepemilikan perseorangan yang dibahas dalam bab 4. Ini termasuk mampu menyimpan semua keuntungan, kemudahan dan biaya rendah masuk ke bisnis, dan jika perlu keluar dari bisnis, dan mampu menjaga rahasia informasi bisnis. Kerugiannya, kontrak pribadi dengan pelanggan, hubungan yang lebih jejak dengan karyawan, menjadi bos sendiri, tugas pencatatan yang kurang praktis, dan independensi adalah sisi terang dari usaha kecil. Sebaliknya, sisi gelap mencerminkan masalah yang unik untuk perusahaan-perusahaan ini. Mengembangkan rencana bisnis. Rencana bisnis atau business plan adalah panduan yang dibuat secara seksama untuk orang yang akan memulai suatu bisnis. Sebagai alat komunikasi, rencana bisnis berfungsi sebagai dokumen ringkas yang dapat diperiksa oleh calon investor. Sebagai alat manajemen, rencana bisnis membantu untuk melacak, memantau, dan mengevaluasi kemajuan. Sebagai alat perencanaan,
Rencana bisnis memandu pebisnis melalui berbagai tahapan bisnis. Komponen-komponen sebuah rencana bisnis. Ketika membangun sebuah bisnis, pelaku bisnis harus berusaha untuk membuat rencana bisnisnya tetap mudah dibaca, rapi, dan lengkap. Rencana bisnis harus menjawab 4 pertanyaan yang paling menarik bagi pejabat perbankan dan investor. Yang pertama, apa sebenarnya sifat dan misi usaha baru ini? Yang kedua, mengapa perusahaan baru ini merupakan ide yang baik? Yang ketiga, apakah tujuan pelaku bisnis? Yang keempat, berapa biaya yang diperlukan? Materi saya yang pertama adalah administrasi bisnis kecil. Administrasi bisnis kecil ini dibentuk oleh Kongres pada 1953, yaitu lembaga pemerintah yang membantu, menasehati, dan melindungi kepentingan usaha kecil di Amerika Serikat. Badan ini memberikan bantuan kepada calon pemilik dan manajer usaha kecil yang baru didirikan. Bantuan manajemen SBA. Statistika menunjukkan bahwa kebanyakan kegagalan dalam bisnis kecil terkait dengan manajemen yang buruk. Program bantuan manajemen SBA ini bersifat ekstensif dan beragam. Baru-baru ini, SBA menyediakan bantuan manajemen dan teknis untuk hampir 1 juta usaha kecil melalui 1.100 pusat pengembangan usaha kecil. Kursus manajemen dan lokakarya. Kursus manajemen yang ditawarkan oleh SBA mencakup semua fungsi, tugas, dan peran manajer. Khusus yang paling populer adalah survei umum dari 8-10 bidang manajemen bisnis yang berbeda. Training Network adalah jaringan pelatihan online yang terdiri atas 83 SBA yang menjalankan kursus, lokakarya, dan sumber daya. SCORE atau Service Corps of Retired Executive. SCORE didirikan pada 1964 adalah kelompok yang terdiri atas lebih dari 12.400 pelaku bisnis, termasuk lebih dari 2.000 wanita yang dengan sukarela memberikan layanan kepada usaha kecil melalui SBA. Seorang pemilik usaha kecil yang memiliki masalah tertentu dapat meminta konseling gratis dari SCORE. Satu-satunya yang tertinggal yang bisa menjalankan bisnis adalah Nyonya Harfonsen Y. Dia terus menjaga bisnisnya tetap berada pada jalurnya. SCORE melayani lebih dari 523.800.000 bisnis kecil seperti Nyonya Halvorsey melalui 800 kantor cabang. Yang terakhir, bantuan untuk bisnis kecil milik minoritas. Warga Amerika yang menjadi anggota kelompok minoritas mengalami kesulitan memasuki arus utama ekonomi bangsa. Anggota kelompok minoritas tentu saja memenuhi syarat untuk semua program SBA. Tetapi, SBA membuat upaya khusus untuk membantu kelompok minoritas yang ingin memulai usaha kecil atau keperluan yang sudah ada. Misalnya, Badan Pengembangan Bisnis Minoritas memberikan bantuan hibah untuk pengembangan dan meningkatkan peluang bisnis bagi anggota ras dan etnis minoritas. Di sini saya akan menjelaskan Institut Usaha Kecil atau Small Business Institutes atau dikenal dengan sebagai SBIS. Dibentuk pada tahun 1972 adalah kelompok mahasiswa senior dan pasca sarjana dalam administrasi bisnis yang memberikan konseling manajemen untuk usaha kecil. SBI telah dibentuk di lebih dari 520 kampus perguruan tinggi sebagai cara lain untuk membantu pemilik bisnis. Para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dibantu oleh penasihat fakultas dan ahli manajemen SBI seperti sukarelawan SCORE. Mereka menganalisis dan membantu memecahkan masalah pemilik usaha kecil dalam mendirikan bisnis mereka. Di sini pusat pengembangan usaha kecil adalah kelompok yang berbasis universitas yang menyediakan konseling individual dan pelatihan praktis untuk pemilik usaha kecil.
ekspedisi, memanfaatkan sumber-sumber lokal, negara bagian dan pemerintah federal, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Kelompok-kelompok ini dapat memberikan bantuan manajerial dan teknis, data dari studi penelitian, dan jenis-jenis bantuan khusus yang bernilai untuk usaha kecil. Dan publikasi-publikasi SB menerbitkan publikasi manajemen, pemasaran, dan teknis dengan berbagai macam topik yang menarik untuk manajer usaha kecil saat ini dan masa depan. Dan keseluruhan biaya SBA ini tersedia secara gratis. Berikut bantuan keuangan SDA. Bantuan keuangan SDA, usaha kecil tampaknya terus-menerus membutuhkan uang. Seorang pemilik mungkin memiliki cukup modal untuk memulai dan mengoperasikan bisnis. Akan tetapi, kemudian ia mungkin memerlukan banyak uang untuk membiayai peningkatan operasi selama musim penjualan, untuk membayar keperluan peralatan, pengendalian produksi, untuk membiayai ekspansi, atau untuk bangkit setelah bencana alam seperti banjir atau serangan teroris. Fungsi keuangan utamanya adalah untuk menjamin pinjaman untuk usaha yang memenuhi syarat. Pinjaman bisnis reguler. Sebagian besar pinjaman bisnis SBA dibuat oleh pemberi pinjaman swasta, seperti bank. Namun pelunasannya sebagian dijamin oleh lembaga, artinya SBA dapat menjamin bahwa dia akan membayar pemberi pinjaman hingga 90% pinjaman jika perusahaan tidak dapat membayar pinjaman itu. Lalu, perusahaan investasi usaha kecil, Small Business Investment Companies, SBIC. Apa sih SBIC itu? SBIC itu sebuah perusahaan swasta yang menyediakan modal usaha untuk usaha kecil yang memenuhi standar investasi. Lalu SBA melisensi, mengatur, dan menyediakan bantuan keuangan untuk perusahaan investasi usaha kecil. Nah, SBA ini yang bantu SBIC ini tadi. Apa sih modal ventura itu? Modal ventura adalah uang yang diinvestasikan dalam perusahaan kecil dan kadang-kadang perusahaan yang sedang berjuang yang memiliki potensi untuk menjadi sangat sukses. Nah, ini contoh perusahaannya. Ada Kompak, ada American Online, ada Outback Steakhouse, ada Federal Express. Ini dulu dia waktu awal membuka perusahaannya, perusahaan kecil tadi itu, dia meminjam dana di SBI ini tadi, SBIC ini tadi. Sekian. Waralaba itu bahasa Inggrisnya franchise, adalah izin untuk mengoperasikan sebuah bisnis yang dimiliki secara individual seolah-olah itu adalah bagian dari rantai gerai atau toko. Seringkali bisnis itu sendiri juga disebut sebuah waralaba. Di antaranya bisnis waralaba paling terkenal adalah McDonald's, Dairy Queen, IMMCO Transmission. Apa itu franchising? Franchising sebenarnya adalah pemberian atau izin sebuah waralaba. Waralaba franchise adalah perseorangan atau organisasi pemberi waralaba. Waralaba franchise adalah orang atau organisasi yang memberi waralaba ya. Setelah itu tipe-tipe franchising itu ada 3. Yang pertama, dalam pendekatan pertama, produsen melisensasi sejumlah toko retail untuk menjual barang bermerek tertentu. Contohnya seperti sepatu, peralatan berat, dan minyak bumi. Yang jenis kedua yaitu produsen melisensi distributor untuk menjual produk yang diberikan pada retail. Contohnya seperti Coca-Cola Company dan PepsiCo. Bentuk franchising yang ketiga yaitu pewaralaba pemasok merek. Teknik atau layanan lainnya bukan produksi yang lengkap. Contohnya seperti Holiday Inn dan Howard Johnson Company. Ya, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan franchising. Dimulai di Amerika Serikat sekitar waktu Perang Saudara. Awalnya digunakan oleh perusahaan besar seperti Singer Sewing Companies untuk mendistribusikan produk mereka. Waralaba dual merek.
yang bisa disebut sebagai dual brand franchise, di mana dua waralaba menawarkan produk mereka bersama-sama adalah tren usaha kecil terbaru. Sebagai contoh, yang familiar adalah McDonald's sekarang memiliki lebih dari 400 restoran merek bersama di Amerika Serikat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah waralaba sukses? Tingkat keberhasilan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh waralaba secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan usaha yang dimiliki secara independen lainnya. Franchising bukan jaminan kesuksesan, baik untuk waralaba maupun pewaralaba. Ekspansi yang terlalu cepat, keterampilan modal atau manajemen yang tidak memadai, dan sejumlah masalah lainnya dapat menyebabkan kegagalan waralaba dan pewaralaba. Keunggulan franchising untuk pewaralaba, yang pertama, memperoleh keuntungan distribusi produknya yang cepat dan terkendali dengan baik. Yang kedua, memiliki lebih banyak modal yang tersedia untuk memperluas produksi dan iklan. Untuk pewaralaba, yang pertama, mendapat peluang untuk memulai bisnis dengan modal terbatas dan memanfaatkan pengalaman bisnis orang lain. Yang kedua, menerima bahan-bahan untuk digunakan dalam iklan lokal. Yang ketiga, dapat mengambil bagian dalam kampanye promosi nasional yang disponsori pewaralaba. Yang terakhir, meminimalkan biaya iklan, perlengkapan, dan berbagai kebutuhan bisnis lainnya. Kelemahan franchising. Kelemahan utama franchising mempengaruhi terwaralaba dan timbul karena perwaralaba mempertahankan banyak kendali. Perspektif global tentang usaha kecil. Ekonomi nasional dan internasional tumbuh semakin interdependen seiring dengan berubahnya kepemimpinan politik dan arah perubahan ekonomi nasional, dan hilang atau berkurangnya hambatan perdagangan. Globalisasi dan komunikasi instan di seluruh dunia dengan cepat memperpendek jarak. Pada saat yang sama memperluas peluang bisnis. Menurut sebuah studi terbaru, internet semakin penting untuk pemikiran strategi usaha kecil. Dengan lebih dari 50% dari mereka yang disurvei mengindikasikan bahwa internet mewakili strategi yang paling mereka sukai untuk pertumbuhan. SBA menawarkan bantuan untuk pemilik usaha kecil yang ingin memasuki pasar dunia. Upaya SBA meliputi konseling perusahaan kecil tentang bagaimana dan di mana memasarkan barang di luar negeri, dan membantu eksportir untuk mengamankan pembiayaan. Badan ini membawa perusahaan kecil AS ke dalam kontak langsung dengan pembeli dan mitra potensi luar negeri. Program pinjaman perdagangan internasional SBA menyediakan jaminan hingga 51,75 juta dalam bentuk pinjaman untuk pemilik usaha kecil. Pinjaman ini membantu perusahaan kecil dalam memperluas atau mengembangkan pasar ekspor baru. Perdagangan internasional akan lebih penting untuk pemilik usaha kecil karena mereka menghadapi tantangan yang unik di abad baru. Usaha kecil yang diharapkan tetap menjadi bentuk dominan organisasi di Amerika Serikat. Harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan demografi dan ekonomi yang signifikan di pasar dunia. Baiklah, itulah sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.